Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febrianti dengan NIM 121221002. Saya dari kampus Universitas Dian Nusantara, program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas terhadap Kinerja Keuangan, Studi Empiris pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2023. Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan adalah dengan menganalisis rasio keuangan, seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Ketiga rasio tersebut berfungsi sebagai indikator dalam melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan menghasilkan laba. Industri telekomunikasi menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sebagai contoh, meskipun pendapatan perusahaan meningkat, laba bersih beberapa perusahaan justru mengalami penurunan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan di perusahaan sektor ini. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2023. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan telekomunikasi periode 2020 sampai 2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan telekomunikasi periode 2020 sampai 2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan telekomunikasi periode 2020 sampai 2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dalam likuiditas, solvabilitas, profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan. Studi ini dilakukan pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2020 sampai 2023. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan telekomunikasi periode 2020 sampai 2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan telekomunikasi periode 2020 sampai 2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan telekomunikasi periode 2020 sampai 2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tinjauan teori. Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Mischling pada tahun 1976 yang menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal, pemilik modal, dan agen atau manajer perusahaan. Dalam teori ini, prinsipal memberikan kepercayaan kepada agen untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan bisnis atas nama pemilik. Namun, karena adanya perbedaan kepentingan dan asimetris informasi, maka sering muncul konflik antara kedua belah pihak. Manajer yang memiliki informasi lebih banyak cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, bukan pemilik. Oleh karena itu, pemilik membutuhkan laporan keuangan dan rasio keuangan sebagai alat pengawasan dan penilaian kinerja manajer. Dengan demikian, teori agensi sangat relevan untuk menjelaskan mengapa rasio-rasio seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas penting untuk dianalisis, karena rasio-rasio tersebut membantu prinsipal dalam menilai apakah agen telah mengelola perusahaan secara efisien. Kerangka pemikiran dan hipotesis menampilkan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Penelitian ini menguji apakah likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, saya menyusun 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama, likuiditas diduga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hipotesis yang kedua, solvabilitas diduga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hipotesis yang ketiga, profitabilitas juga diperkirakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Definisi operasional variabel independen.
Yang pertama ada likuiditas. Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Dengan rumus current ratio sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Yang kedua ada solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan rumus debt equity ratio sama dengan total utang dibagi total ekuitas dikali 100. Yang ketiga ada profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam satu periode tertentu baik melalui aktiva maupun melalui modal yang dimiliki. Dengan rumus return on asset sama dengan laba setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100. Definisi operasional selanjutnya ada variabel dependent. Kinerja keuangan adalah kemampuan operasional perusahaan untuk menghasilkan laba menggunakan aset yang dimiliki. Dengan rumus return on asset sama dengan laba setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini melibatkan populasi perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2023 dengan total 18 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan purposive sampling yang artinya teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Pertama, dilakukan statistik deskriptif untuk menggambarkan data secara umum seperti nilai rata-rata, nilai maksimum, dan standar deviasi dari setiap variabel. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat dalam model regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal. Jika normal, maka model regresi valid digunakan. Yang kedua, ada uji multikolinearitas untuk melihat apakah antar variabel independen saling berkorelasi tinggi. Jika tidak, berarti ada gangguan hubungan antar variabel. Yang ketiga, ada uji heterokodisitas untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual. Jika tidak ada, maka data dianggap stabil. Yang terakhir, ada uji autokorelasi untuk menguji apakah residual saling berhubungan satu sama lain. Model yang baik seharusnya tidak mengandung autokorelasi. Setelah data dinyatakan memenuhi uji asumsi klasik, analisis dilanjutkan dengan regresi linier berganda. Digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Terakhir, dilakukan uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Uji F untuk pengaruh secara simultan dan koefisiensi determinasi atau R2 untuk melihat seberapa besar kontribusi semua variabel independen terhadap kinerja keuangan. Sekian presentasi video dari seminar proposal saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi dan dalam penyampaian video tersebut dalam kata-kata. Terima kasih.